Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya akan sampaikan adalah hati yang menjadi tempat tinggal Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudara, ya, saat kita pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus ya, atau kita mengalami kelahiran baru, itu rasanya seperti ada yang lain gitu ya, saudara, di dalam hati kita. Kita merasa lebih damai, lebih tenang, ya, lebih ringan, lebih bersih gitu, saudara ya. Dan saat itu mungkin kita belum tahu banyak tentang kekristenan, saudara. Apalagi seperti saya nih, saudara ya, yang dari seberang, saudara, Alkitab aja belum pernah baca, saudara. Mungkin sedikit itu. Tapi saya menyadari ada sesuatu yang berubah dalam diri saya, saudara. Ya, bukan hanya perasaan di hati saya saja yang berubah, saudara, tetapi sampai membuat mata dan telinga saya dalam hal memandang, mendengar pun juga berubah. Nah, saudara, dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan, saudara ya, saya tuh nggak terlalu suka kepada pemandangan apa yang indah kayak di pegunungan atau di laut, ya tidak terlalu suka, saudara. Nah, setelah lahir baru, saudara ya, itu beda, saudara. Nah, suatu saat saya ada di mana ya, di retreat di Cibodas, saudara ya. Itu saya melihat pohon-pohon, bunga-bunga, itu saya sampai terkesima. Wah, kok indah sekali ya, seperti itu, saudara. Jadi ada sesuatu yang berubah di dalam hati saya. Demikian juga waktu mendengar untuk pertama kalinya lagu rohani, saudara ya. Saat itu saya lagi ada di mobil tuh. Wah, itu badan sampai bergetar, saudara ya. Nyaman banget rasanya, saudara. Ya. Dan banyak pengalaman yang lain, saudara. Nah, saya percaya ini bukan hanya saya saja, saudara ya, kalau ketika mengalami pengalaman lahir baru itu, tapi saudara semua yang di sini yang lahir baru itu pasti mengalami hal-hal yang indah ya dari Tuhan, seperti itu. Dan saudara, sering dengan berjalan waktu ya, hari berjalan, minggu, bulan, tahun, tanpa kita sadari, saudara ya, ini karena kurang pengertian, saudara, kurang pengajaran, saudara ya. Dan kita nggak tahu, nggak sadar bahwa sebenarnya hati itu harus dijaga, saudara. Sedikit demi sedikit, hal-hal dunia itu mulai masuk. Pikiran yang bukan dari Tuhan datang diam-diam. Pola pikir kita yang lama muncul, kebiasaan lama muncul, ya, bisa luka lama. Kita ada trauma, ya. Ambisi, kekhawatiran makin datang, ya. Juga bisa ada berhala-berhala mulai muncul ya, menempati ruang hati kita. Hati yang dulunya bersih, penuh sukacita, mulai tertutup gitu, saudara ya. Seperti tertutup kabut ya, udah nggak jelas itu. Nah, persekutuan dengan Tuhan yang dulu hangat mulai terasa jauh. Nah, itu bisa dialami sih. Karena kita nggak sadar bahwa hati itu harus dijaga. Namun kabar baiknya, saudara ya, Tuhan itu sebenarnya nggak pernah menyerah atas hati kita. Ya, dan Tuhan juga yang akan memimpin kita. Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran ya, saudara ya. Sampai kita akan sadar bahwa hati ini harus dijaga. Bahwa setiap pikiran yang datang itu harus ditawan dan diuji dulu. Apa itu berasal dari Tuhan atau bukan? Nah, ketika kita melakukan itu, saudara ya, maka pemulihan pun mulai terjadi. Saudara. Tuhan tidak hanya sanggup memulihkan hati kita, saudara, tapi Dia rindu untuk kita kembali dalam persekutuan yang erat dengan Dia. Dan justru dari hati yang diperlukan itu, kehidupan yang sejati itu akan kembali memancar atau mengalir. Nah, saudara, jadi ada dua hal yang sebenarnya terjadi. Apa itu, saudara? Nah, ini yang ketika kita lahir baru ya. Sebenarnya ada hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ada Roh Kudus yang turun dan tinggal di dalam kita ketika kita mengalami kelahiran baru, saudara. Jadi bukan saja menerima Roh Kudus ya saat kita percaya, tapi ternyata Tuhan juga berikan hati yang baru, saudara.
Nah, kita buka di Yeskiel 36 ayat 26, saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara, seperti yang tadi ayat itu katakan ya, Tuhan tuh berikan hati yang baru, saudara. Hati yang baru diberikan kepada kita. Nah, hati yang lama, yang penuh pemberontakan, keras, tercemar, dosa itu, diganti dengan hati yang baru. Yaitu suatu hati yang lembut sebenarnya. Nah, kalau di bahasa Indonesia tuh dikatakan hati yang taat, saudara. Tapi kalau di terjemahan aslinya itu hati yang lembut, saudara. Nah, suatu hati yang sebenarnya itu akan menjadi rumah dari Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, saudara. Nah, selanjutnya dikatakan roh yang baru, ya, di dalam batin. Tuhan berikan roh yang baru, saudara. Nah, ini artinya kelahiran baru itu, saudara. Roh kita tuh dihidupkan, dilahirkan kembali, difungsikan kembali. Nah, ingat saudara ya, setiap manusia itu kan punya roh, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, itu rohnya itu seperti mati, saudara. Ya, bukan yang nggak ada, tapi seperti mati, nggak berfungsi. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya dihidupkan kembali, sehingga berfungsi kembali, seperti itu ya. Nah, setelah lahir baru, saudara ya, Tuhan juga mengirim Roh Kudus kepada kita. Kita baca ayatnya di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara, jadi Roh Kudus itu menyertai kita dan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Nah, sekarang saudara, tinggalnya di mana, saudara? Tinggalnya ada di dalam hati yang baru itu, saudara. Oleh karenanya, setelah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita tuh ada suatu perubahan yang nyata, saudara. Ya. Selain dari perasaan yang berubah di hati kita yang seperti tadi saya sampaikan ya, kita juga akan merasakan kehausan dan kelaparan akan firman. Hati kita yang dulu sukanya berbuat dosa, ya, karena udah diganti hati yang baru, kecenderungannya itu adalah hidup yang benar. Ya. Dan itu semuanya terjadi karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita yang baru. Nah, tapi sayangnya nih ya, tidak semua orang Kristen, maksud saya yang sudah lahir baru, sadar bahwa hati yang baru itu harus dijaga nih, saudara. Karena seperti rumah yang baru, ya, yang bersih dan rapi nih, saudara. Kalau nggak dirawat, saudara, ya lama-lama bisa kotor. Hati kita juga begitu, saudara. Kalau nggak dijaga, hal-hal yang dari daging, dari dunia, dari iblis bisa masuk. Kalau firman ya silakan, tapi ini bukan dari firman, dari Tuhan. Itu bisa juga datang, saudara. Itu bisa mengotori hati kita. Bahkan bisa merusak hati kita. Ini apalagi iblis nih, saudara ya. Hati itu menjadi memang targetnya dia. Kenapa, saudara? Dia ingin hati kita tuh jadi rusak, saudara. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diam di dalam hati orang yang percaya itu, ya. Nah, kalau hati kita menjadi kotor bahkan rusak, maka persekutuan orang itu dengan Tuhan itu akan jadi rusak juga, saudara. Akan terganggu, bahkan kalau dibiarkan terus bisa menjadi putus sama sekali, saudara. Bayangkan, saudara ya, bisa murtad, saudara, istilahnya, meninggalkan Tuhan. Itu karena pengaruh jahat yang terus masuk dalam hati kita dan kita juga nggak tahu gimana menjaganya seperti itu. Nah, supaya ini, saudara ya, saya bayangkan nih, saudara. Ini ada seorang tamu agung yang mau rencananya tinggal di dalam rumah kita ya. Dan ketika dia datang, saudara ya, pastinya kita sebagai tuan rumah tuh akan membersihkan rumah kita ya, supaya nampak rapi ya, kita bersih-bersih, kita sapu, saudara. Kita semprot-semprot juga, saudara ya, rumah kita supaya wangi. Ini bukan tamu sembarang tamu nih, saudara, tamu agung nih, saudara. Nah, setelah dia tinggal, saudara, normalnya kita bersih, kita selalu jaga dong kebersihan, kerapian rumah kita ya, semuanya nampak ya rapi gitu, saudara ya. Nah, jadi si tamu agungnya ya, kita harapkan ya betah di situ, saudara. Nah, bagaimana kalau ini yang terjadi nih, saudara ya? Contoh, saudara, ya,
Kamu udah ada di rumah nih, tapi di rumah ada cucian menumpuk. Ya kita nggak kerjain. Cucian piring dibiarin aja. Sisa-sisa makanan berceceran di lantai, saudara. Ada tikus mati, didiemin aja. Semua berantakan, saudara. Bau menyengat di mana-mana. Ya, ada pesanan barang datang, digeletakin aja di lantai, saudara. Nah, kita, ya gimana? Kita cuek aja, saudara. Malah nonton TV terus. Berisik lagi ya. Nah, saudara, kira-kira gimana ya perasaan si tamu agung itu? Ya, kemungkinan dia akan nggak mau keluar, saudara. Tinggal di kamarnya aja. Mau ngobrol juga nggak bisa, saudara. Lihat semua berantakan, kotor, bau lagi ya. Dan tuan rumah cuek aja, ya mendingan aja dia masuk lagi di kamar, nggak keluar, saudara. Nah, saudara, Tuhan itu tinggal di hati kita. Tuhan yang kita kasihi, yang kita hormati, yang kita sayangi. Apakah kita tega, saudara? Apakah kita rela? Kita mau biarkan ruangan di mana Tuhan itu tinggal itu kotor, menjadi menjijikkan, dan bau di mana-mana. Ya, kita nggak mau, saudara. Nah, oleh karenanya, kita akan lihat bagaimana kita bisa mengatasi hal ini. Kita lihat di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudara, dikatakan di ayat ini, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Nah, sebaliknya orang yang hatinya nggak suci, yang menjadi kotor dan rusak, ya orang itu tidak akan melihat Tuhan, saudara. Istilahnya juga persekutuan dengan Tuhan tuh juga nggak ada, saudara. Tidak terjadi. Karena yang bisa melihat Tuhan tuh artinya bisa ada persekutuan, bisa ada berbicara satu sama lain, bukan sepihak aja, sudah melihat Allah. Ya pasti ada terjadi percakapan, sudah ada persekutuan. Itu orang yang suci hatinya, berbahagia, sudah. Nah, kita akan belajar bagaimana hati yang itu bisa jadi kotor dan rusak ya. Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang kembali menjadi bersih dan kudus. Nah, sekarang mengapa hati kita bisa menjadi kotor dan rusak ya? Nah, ini perhatikan saudara ya. Ini penting banget, ini kuncinya saudara. Nah, saudara, ini pikiran kita itu sebenarnya adalah pintu masuk ke hati kita. Nah, jadi hati itu ternyata punya pintu, saudara. Pintu itu apa, saudara? Pikiran kita. Nah, ini saudara harus ingat, saudara. Nah, kita buka ayatnya di Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, kalau di King James Version-nya ya, dikatakan sebab seperti yang dipikirkan orang dalam hatinya, demikianlah ia. Nah, dalam bahasa aslinya memang kata berpikir itu berasal dari akar kata yang berarti pintu gerbang, saudara. Jadi, berpikir itu adalah pintu gerbang masuk ke hati kita. Pintu gerbang hati itu pikiran. Nah, jadi pikiran itu tadi pintu gerbang yang hal-hal baik, hal-hal jahat itu bisa datang menghampiri kita. Nah, kalau pikiran itu, ya kayak tamu yang datang ke pintu itu, ya, pikiran itu terus diputar, direnungkan, diperhitungkan, ya, dibayangkan, lama-lama akan masuk ke dalam hati dan membentuk siapa diri kita. Prinsipnya adalah apapun yang akan masuk akan memengaruhi hati kita. Jika kita biarkan pikiran atau gerbang di mana hal-hal yang baik itu bisa datang bisa masuk ya, dan kita terbuka lebar kepada hal itu, ya, hal-hal yang kotor gelap duniawi itu, maka kita akan bisa seperti itu juga, saudara, menjadi kotor, menjadi gelap, ya, hati kita menjadi penuh keduniawian. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan terang firman, ini firman Tuhan kita baca, ide datang ya di pikiran kita silakan masuk, maka terang itu akan masuk, saudara, ya. Kita akan merasakan damai, ya. Ada yang memancar dalam hati kita. Hati kita tenang seperti itu, saudara. Nah, jadi tergantung nih yang mau masuk yang mana, saudara.
Dan pertempuran terbesar bagi orang Kristen itu ada di dalam pikirannya. Musuh tahu ya, bahwa dia nggak bisa langsung masuk ke hati, saudara. Nggak bisa langsung ke hati, bisa gitu aja, saudara. Tapi dia bisa menyerang pikiran kita. Nah, sekarang apa bentuk dari pikiran itu sendiri, saudara? Ini supaya kita makin ngerti nih, saudara ya. Bentuk dari pikiran itu apa sih? Nah, mungkin kita bayangkan bahwa pikiran itu seperti tayangan aja ya, atau di benak kita. Tapi itu bisa juga dalam bentuk kata-kata, saudara. Ya. Ingat nggak? Wah, kata-katanya terngiang di hati saya. Itu kata-kata, saudara. Bisa juga rasa, bisa juga ide, bisa juga ingatan, memori ya. Bisa juga imajinasi, saudara. Jadi bentuk pikiran itu bisa seperti film yang di pikiran kita, bisa juga cuma kata-kata, sebatas itu, saudara. Ya, dan sebagainya. Dan sekarang apa saja sumber utama ya? Nah, ini yang kita harus hadapi nih ya. Pencobaan dan serangan pikiran. Kalau firman Tuhan, nanti kita lihat hal-hal yang baik, silakan masuk. Nah, ini yang hal-hal yang jahat nih, saudara ya, supaya kita waspada nih, saudara. Yang pertama adalah dari daging nih, saudara. Itu keinginan yang di dalam nih, saudara. Nah, daging manusia lama kita. Nah, daging itu adalah nature dari manusia lama, saudara. Daging itu terdiri ya, saudara, kepentingan diri sendiri, egois gitu, saudara ya. Fokus pada hal-hal duniawi dan hawa nafsu. Nah, ini contohnya, saudara ya. Ya, kita bisa mengalami itu, saudara. Pikiran yang dilemparkan oleh karena daging ini, seperti gini. Ketika atau datang pikiran kita ini, wah, aku lebih hebat dari dia. Ketika kita mungkin lagi ada di mana kita lihat orang, ya, lihat teman kita, wah, saya ini lebih hebat dari dia. Itu adalah pikiran kesombongan. Oh, kamu gagal gimana? Kamu besok mau makan apa? Duit udah nggak punya. Itu datang tuh pikiran. Itu kekhawatiran. Udah nikmati aja nggak ada yang tahu. Itu hawa nafsu masuk. Mau masuk. Ya belum masuk. Mau masuk. Nah, kita lihat di Roma 8:5. Jadi mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya itu sudah. Jadi daging itu bisa datang dalam bentuk pikiran-pikiran. Seperti itu, saudara. Orang yang hidup dalam daging ya, pikirnya pasti hal-hal dari daging. Nah, yang kedua itu, yang kita mesti waspadai itu dari dunia, saudara. Tayangan dari luar. Nah, saudara, dunia ini menawarkan macam-macam, saudara. Ya, bentuk video, film, suara, nilai, bahkan berita juga, gaya hidup, saudara ya. Yang semuanya itu tidak sesuai firman. Contoh, pikiran yang dilemparkan dunia ke dalam kita nih, ya. Atau datang pikiran kita ketika kita lagi ada situasi, wah, kerja dulu deh, ibadah belakangan. Ya nggak usah ke gereja lah, penting cari duit. Nah itu bisa gitu. Nah terus juga semua orang juga gitu kok. Itu kompromi, saudara. Nah, juga kita lihat apa yang ditayangkan. Wah, hidup ini cuma sekali. Nikmati aja selagi kita hidup. Nah, itu bisa masuk, saudara, dalam pikiran kita. Nah, kita baca di Roma 12 ayat 2a. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, seperti itu. Itulah dunia yang selalu tawarkan. Penuh godaan, penuh tawaran-tawaran yang mencoba terus mampir di pikiran kita. Dicoba terus, ya. Nah, yang ketiga, iblis, yang adalah penuduh dan penipu. Nah, kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, ini pikiran dilemparkan iblis itu seperti apa? Ingat bahwa dia tuh melemparkan panah-panah berapi. Ya, waktu itu juga Pastor Doni pernah menyampaikan, iblis nggak berani.
berhadapan. Makanya dia lemparkan dari jauh tuh panah-panah berapi itu berupa apa? Berupa pikiran-pikiran ini. Tuhan nggak sayang lagi sama kamu. Kamu nggak layak. Kamu sudah sering jatuh. Tuhan udah nggak peduli. Dosa kamu udah terlalu banyak. Kamu udah nggak bisa diselamatkan. Berupa tuduhan, penipuan. Lihat, ya kan? Yesus tuh bukan Tuhan. Seperti itu. Dia tidak sama dengan Tuhan. Nah, kayak gitu, saudara. Menuduh, menipu. Itu berupa pikiran-pikiran. Nah, yang keempat, trauma dan masa lalu, saudara. Itu bisa muncul. Nah, saudara, masa lalu kita ya, trauma itu bisa masuk ke dalam pikiran kita. Kita pernah ditolak, dihina, gagal, berkali-kali itu bisa muncul, saudara. Ya, pikiran-pikiran lama, ngebayang-ngebayang yang dulu waktu dihina. Ada luka batin, kepahitan juga bisa menyerang. Ya, pikiran-pikiran dari masa lalu itu bisa terus menghantui. Saudara. Nah, itu contoh-contohnya, saudara. Dan kalau kita tidak sadar dan ini dibiarkan, saudara ya, dia mampir di pintu itu, ya, maka pikiran itu akan masuk ke dalam hati, saudara. Dibiarkan, dibayangkan, diputar-putar itu masuk ke dalam hati. Nah, saudara, daging dunia iblis, masa lalu kita semuanya itu suka melemparkan pikiran itu. Itu semuanya seperti sampah sebenarnya, yang bau dan menjijikkan. Nah, kalau dibiarkan masuk, maka ruangan hati jadi kotor, jadi rusak, jadi menjijikkan, ya, bahkan bisa menjadi jahat, saudara, hati kita. Jadi orang yang jahat itu, ya karena masuknya banyak yang jahat, saudara. Seperti itu. Dan kita semua pasti tidak mau hati kita menjadi kotor dan rusak, kan, saudara ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga hati? Nah, kita baca di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, bagaimana menjaganya? Yaitu dengan segala kewaspadaan. Yaitu menjaga pintu gerbang itu, pintu hati, pikiran itu ya, yang berupa pikiran itu, dengan penuh kewaspadaan. Jangan lagi pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, yang tidak sesuai firman itu, kita izinkan masuk dan mengotori hati kita. Nah, seperti itu, saudara. Jaga, dikatakan firman tadi, segala kewaspadaan. Jadi kalau ya santai-santai nggak waspada, ya 1-2 bisa masuk dan itu langsung pengaruh, saudara. Ya, bisa, wah malas berdoa, udah ngantuk nih, nggak usah doa, masuk. Cuma satu tuh, bisa nggak doa kita, seperti itu, saudara. Karena kita izinkan dia masuk. Nah, sekarang bagaimana menangkalnya segala pikiran, saudara? Nah, saudara, minta sungguh-sungguh Roh Kudus tuh pimpin ya. Minta kita supaya bisa mengenali dan peka terhadap semua serangan, apa itu dari daging, dunia, iblis, dan masa lalu kita, saudara. Minta. Kita juga pasti merasakan ya, kalau kita tuh jauh dari Tuhan, pasti, saudara. Karena itulah perasaan. Perasaan itu adalah sebenarnya suasana di hati, saudara. Ya. Saudara, kalau ada hal-hal atau pikiran yang jahat bisa masuk nih sampai hati, pasti kita juga udah nggak enak nih, saudara, hati kita. Nah, itu minta kepekaan, saudara. Jangan sampai ada hal-hal jahat masuk, ya, biarin aja, dan hati kita, aduh oke deh, ya memang begitu, nggak ngerti bahwa itu sebenarnya hasil dari pikiran yang masuk, saudara. Jadi hati itu pengaruh, saudara. Nah, yang kedua, tolak dan tawan semua pikiran kepada Kristus. Setelah kita minta Roh Kudus tadi pimpin ya, supaya kita bisa mengenali dan peka. Dan waktu ada pikiran yang masuk nih, saudara, kita tolak dan tawan semua pikiran itu kepada Kristus. Nah, itu ada ayatnya di 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini, saudara. Jadi makanya ini Alkitab, firman Tuhan nggak cuma sembarangan, saudara. Ini adalah firman Tuhan, kebenaran, saudara.
kami menawan ya, segala pikiran. Bukan satu pikiran, dua pikiran aja. Segala pikiran dan menaklukkannya. Semua ditaklukkan kepada Kristus. Jadi yang jahat, yang daging, yang tadi dunia, masa lalu, begitu masuk sudah tawan semua. Dalam nama Yesus. Nggak boleh. Jangan kamu sekali-kali mau masuk ke dalam hati saya. Saya tawan semua di dalam nama Yesus. Itu sudah. Terus yang ketiga, hindari segala tayangan dari internet maupun dari apapun ya, film-film semua yang membawa kita kepada dosa. Hindari segala pergaulan yang buruk juga, yang tidak membangun iman, tapi malah menjerumuskan kita menjadi serupa dengan dunia. Ya, makanya kayak gosip atau apa itu kayaknya ya nggak apa-apa, semua orang juga begitu. Oh enggak, saudara. Itu dari perkataan itu bisa masuk ke hati dan kita jadi hati kita jadi nggak benar, ya. Dan ujung-ujungnya mempengaruhi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara. Nah yang keempat, ya kita tolak semua tadi, tapi jangan lupa kita harus mengisi pikiran dengan firman Tuhan secara konsisten, ya, dan lakukan firman-Nya. Ya kalau cuma nolak tapi nggak ada yang baik yang dari Tuhan masuk, ya kosong, saudara. Ya pikiran kita gimana nih? Nggak kuat kita, saudara. Tapi isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Renungkan itu, saudara. Dan lakukan. Maka itu akan memenuhi hati kita, saudara. Dan yang kelima, lakukan seperti yang di Filipi 4 ayat 8 katakan. Nah, kita buka tuh. Apa aja nih, saudara ya. Akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Nah itu, saudara. Jadi firman Tuhan ini nggak sembarangan berkata seperti itu, saudara. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua tadi pikirin semua. Kalau nggak dipikirin, saudara, pikiran yang lain itu masuk, saudara ya. Yang jahat itu bisa masuk. Nah, pikiran yang dijaga dengan pengenalan itu akan menghasilkan apa? Hati yang sehat, yang bersih, saudara. Nah, yang kelima, pujian dan penyembahan. Kita lakukan pujian, penyembahan, sungguh-sungguh, saudara ya. Jadi, saudara, kalau hati kita sudah dibersihkan, maksudnya pikiran nggak banyak yang mengganggu lagi. Aduh, pujian penyembahan itu enak banget, saudara. Hati kita tuh benar-benar maunya nggak mau selesai, mau terus nyanyi, seperti itu. Dan itu sehat banget tuh, ya. Roh Kudus disenangkan, dia betah, saudara, seperti itu. Tapi ini ada satu kunci lagi ya. Lakukan semua yang tadi saya katakan itu, ya 1-5 tadi, dengan satu kesadaran ya, saudara. Nah kalau nggak sadar ya, kita cuma lakukan ini aja, tapi kita nggak tahu tujuannya ini buat apa sih, maka akan berat sekali untuk menang atas segala serangan pikiran itu. Nah, apa itu, saudara? Perhatikan, saudara ya. Harus punya kesadaran bahwa kita menolak semua tadi, segala pikiran yang jahat, dan membiarkan pikiran yang baik. Maksud, itu membuat supaya ruangan tempat tinggal Tuhan itu menjadi tempat yang kudus, yang nyaman, dan bersih, saudara. Nah, kalau udah begitu ya, kita akan bisa punya persekutuan dengan Tuhan yang intim. Dan dengan persekutuan yang kembali pulih, maka Tuhan akan terpancar dari kehidupan kita. Jangan lagi di dalam hati kita nih, saudara, ada banyak benda juga, ada bau yang nggak enak, ada yang kotor. Benda-benda itu bisa kayak, itu berhala, saudara ya. Kita jadi asik dengan berhala. Kita asik dengan benda-benda yang lain. Kita nggak punya waktu buat Tuhan. Tapi kalau udah disingkirkan, yang ada, saudara, kita sama Tuhan. Makanya, saudara, di Matius 6 ayat 6, nggak ada di screen ya, dikatakan, kalau kamu berdoa, masuk ya ke dalam kamarmu dan tutup pintu. Tutup pintu. Maksudnya jangan ada yang lain. Hanya engkau dan aku. Hanya kita berdua dengan Tuhan maksudnya. Jangan ada yang lain. Tutup pintu itu maksudnya jangan ada hal-hal apapun juga ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Iya, kita kan berhubungan sama Tuhan itu hati ke hati, saudara. Ya, curhat juga hati ke hati itu dua orang. Nggak ada kita mau curhat sama seseorang, wow, tempatnya rame, orang lain bisa dengerin, nggak ada. Di tempat yang private, saudara. Yang hati ke hati. Di mana makanya Tuhan bilang tutup pintu.
Jangan ada pun yang mengganggu gitu. Nah Tuhan mau gitu. Kita berhubungan sama Tuhan, udah, jangan pusingin lain. Engkau sama aku sama. Jangan sampai hati kita maksudnya tercemar, jadi kotor, ya, atau terusik dengan yang lain, kita jadi sibuk yang lain, dan kita tidak akan punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Demikian saudara, firman Tuhan tidak saya akan panjangkan. Kita semua mau punya hati yang bersih dan nyaman buat Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Hati yang kotor dan rusak akan membuat persekutuan dengan Tuhan menjadi terhambat, bahkan bisa terputus. Mari kita menjaga hati kita dengan tidak membiarkan segala pikirannya bukan berasal dari Tuhan, ya, bukan berasal dari firman-Nya masuk dalam hati kita. Kita biarkan masuk, ya, kita pikirkan firman itu, pikirkan juga semua yang benar, seperti di Filipi 4 tadi katakan. Maka hati kita akan dipulihkan, menjadi hati yang bersih dan nyaman dan kudus buat Tuhan tinggal. Dan kita semua akan punya persekutuan yang intim kembali dengan Tuhan, dan Kristus akan memancar keluar lewat kehidupan kita. Amin.